Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Selamat pagi semuanya. How are you today? Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, hari ini kita sudah mulai pembelajaran semester 2. Pada pembelajaran semester 2 ini kita akan melakukan pembelajaran secara daring, pembelajaran secara online seperti pembelajaran semester 1 kemarin. Nah, di sini sebelum kita masuk pada pembelajaran semester 2 ini, silakan anak-anak menyiapkan alat-alat tulisnya yang akan kita gunakan untuk belajar dan juga buku paket serta buku tulis bahasa Inggrisnya. Jika sudah, silahkan simak video ini. Di sini nanti Bu Tias akan menjelaskan beberapa materi yang akan kita bahas pada pembelajaran semester 2 ini. Nah, anak-anak bisa melihat buku paketnya dibuka pada semester 2. Di situ nanti ada sekitar di sini materinya ada sekitar 6 chapter yang harus kita bahas pada semester 2 ini. Materi apa saja? Kita akan mulai pada materi chapter 8. Di situ membahas tentang what a tall boy. Chapter 9-nya let's go to the lake. Chapter 10 thank you for your candies. Chapter 11 what time is it? Chapter 12 when were you born? Yang terakhir chapter 13 I think so. Itu tadi beberapa materi yang akan kita bahas pada pembelajaran semester 2 ini. Nah, untuk lebih jelasnya Bu Tias akan membahas satu persatu mulai dari chapter 8. Membahas tentang what a tall boy. Betapa tingginya laki-laki itu. Di sini kita akan menggunakan beberapa kosakata yang harus kita hafalkan. Kosakata di sini yaitu adjective, kata sifat. Ada beberapa kosakata mulai dari yang pertama yaitu clever, pandai, beautiful, cantik, handsome, tampan, tall, tinggi, fat, gemuk, thin, kurus, old, tua, young, muda, short, pendek, long, panjang. Itu tadi beberapa kata sifat yang akan kita gunakan pada chapter 8. Lanjut lagi yaitu kita masuk pada chapter 9, let's go to the lake. Let's go to the lake yaitu ayo pergi ke danau. Apabila menggunakan kalimat ayo, maka anak-anak ini masuk pada kalimat ajakan, invitation. Di sini nanti kita menggunakan beberapa nama tempat atau beberapa tempat yang akan kita gunakan untuk membuat kalimat ajakan. Yang pertama yaitu village, desa, city, kota, beach, pantai, sea, laut, river, sungai, lake, danau, mountain, gunung, forest, hutan, park, taman. Ini beberapa tempat yang akan kita gunakan pada chapter 9 ini. Kita lanjutnya lagi pada chapter 10. Di sini akan membahas tentang thank you for your candies. Terima kasih untuk permenmu. Nah, ada kata thank you berarti ini nanti adalah kalimat terima kasih. Apa saja kosakata yang akan kita gunakan pada chapter ini? Yang pertama yaitu donut, popcorn, berendam jagung, lollipop, permen, lollipop atau permen yang ada pegangannya itu, candy, permen, biskuit, roti kering, wafer, cola, minuman bersoda, meatball, bakso, es krim, chips, keripik. Nah, itu beberapa kosakata yang akan kita gunakan pada chapter 10. Lanjut lagi yaitu pada chapter 11. Nah, di sini kita akan membahas yaitu what time is it? Jam berapa ini? Nah, time berarti menanyakan tentang
jam, menanyakan tentang pukul. Nah, di situ ada beberapa contoh, banyak sekali contoh. Bu Tias akan membacakan beberapa saja. Nanti selebihnya anak-anak membaca sendiri di rumah. Untuk contoh yang pertama, di situ ada gambar jam 8. Jam 8 tepat. Apabila tepat menggunakan kata o'clock. Nah, jam 8 tepat berarti 8 o'clock. Jam 9 tepat berarti 9 o'clock. Jam 10 tepat berarti 10 o'clock. Seperti itu. Kita lanjut sebelahnya, yaitu ada gambar jam 8 lebih 15 menit. Jam 8 lebih 15 menit. 15 menit dalam bahasa Inggris yaitu menggunakan a quarter. 15 menit dalam bahasa Inggris menggunakan a quarter. Apabila kita merubah ke dalam bahasa Inggris, maka menitnya kita dahulukan. Misalkan jam 8 lebih 15 menit. Berarti 15 menitnya ada ditaruh di depan. A quarter past. Jamnya tadi jam 8 berarti 8. Diulangi lagi. Kalau lebih berarti menggunakan past. Jam 8 lebih 15 menit. Menitnya didahulukan berarti menjadi a quarter past 8. Seperti itu. Lanjut sebelahnya ada jam 8 lebih 30 menit. Jam 8 lebih 30 menit. Butia sudah bilang kalau menit itu harus didahulukan. 30 dalam bahasa Inggris yaitu half. Berarti half-nya didahulukan. Jika lebih berarti menggunakan past. Berarti jam 8 lebih 30 menit. Half past. Jamnya tadi jam 8 berarti 8. Ulangi lagi, jam 8 lebih 30 menit. Half past 8. Seperti itu. Kita lanjut lagi sebelahnya, jam 8 lebih 45 atau jam 9 kurang 15 menit. Antara jam 8 dan jam 9, menitnya ini lebih mendekati pada jam 9. Jarum panjangnya lebih mendekati pada jam 9. Maka apabila jarum panjang lebih mendekati pada angka setelahnya, di situ nanti menggunakan lebih condong menggunakan kurang. Seperti itu. Awalnya jam 8 lebih 45 menit atau jam 9 kurang 15 menit. Nah, di sini jamnya lebih condong atau lebih mendekat pada jam 9, maka kita menggunakan jam 9. Kalau jam 9 berarti jam 9 kurang 15 menit. Dalam bahasa Inggris tadi 15 menit yaitu a quarter. Apabila lebih berarti past, apabila kurang berarti menggunakan to. Jam 9 kurang 15 menit. Otomatis a quarternya ditulis dulu. A quarter to, jamnya tadi jam 9 maka 9. Diulangi, jam 9 kurang 15 menit. Menitnya didahulukan, a quarter to 9. Seperti itu apabila menggunakan kata kurang. Ada lagi contoh yaitu jam 8 lebih 10 menit. Menitnya dulu didahulukan. Berarti 10 past 8. 10 past 8. Jam 8 lebih 10 menit. Berarti otomatis 10 past 8. Sebelahnya lagi ada contoh. Jam 8 lebih 50 menit atau jam 9 kurang 10 menit.
Nah, otomatis kita menggunakan yang mana? Ya, betul. Kita otomatis menggunakan yang menggunakan kurang. Jam 9 kurang 10 menit. Menitnya didahulukan menjadi 10 kurang 2, jamnya jam 9, 9. 9 kurang 10 menit. 10 to 9. Seperti itu. Itu tadi contoh yang menunjukkan jam. Selanjutnya kita akan membahas yaitu chapter 12. Di sini chapter 12 membahas tentang when were you born? Kapan kamu lahir? Lahirnya tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Nah, di sini Bu Tias akan menjelaskan tentang tata cara menggunakan tahun. Contoh yang pertama yaitu 1973. Jika menggunakan 1973, maka dua angka di depan itu didahulukan. 19 dalam bahasa Inggris 19, 70 70, 3 3. 1973 dalam bahasa Inggris 1973. Contoh yang kedua 1970. 19 didahulukan 1970 70. Nah, ada contoh lagi di situ, silakan dilihat 1982. 1982. 19-nya didahulukan menjadi 19. 80 80 22. 1982 otomatis 1982. Contoh bawah lagi yaitu di situ ada 2000. 2000 dalam bahasa Inggris yaitu 2000. Contoh berikutnya 2010. 2000 tadi yaitu 2000. Jangan lupa dikasih n belakangnya. Habis itu di situ 10. 10 dalam bahasa Inggris 10. 2010 yaitu 2010. Seperti itu jika kita menggunakan tahun. Kita lanjut lagi yang terakhir yaitu chapter 13. Mohon maaf di sini judulnya salah. Harusnya I think so. Saya pikir itu juga. Pada chapter 13 ini kita akan menggunakan kosakata tentang flowers, nama-nama bunga. Apa saja nama-nama bunganya? Yang pertama yaitu jasmine, bunga melati, orchid, bunga anggrek, rose, bunga mawar, dahlia, bunga dahlia, sunflower, bunga matahari, lotus, bunga teratai, lavender, bunga lavender, lili, bunga lili, tulip, bunga tulip. Nah, itu tadi beberapa kosakata yang ada pada chapter 13. Jangan lupa anak-anakku tetap keep spirit and keep healthy. Tetap jaga semangatnya dan jaga kesehatannya. Jangan malas-malas di rumah. Baca-baca pelajarannya. Untuk minggu depan kita akan mulai pembelajaran kita pada chapter 8. I think that's all for this lesson. Bu Tias kira cukup sekian pembelajaran hari ini. See you next time. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.